Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawali Burstepu yang bernimkan 519354044. Saya dari kelas GJB 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei UMKM saya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya dari survei desain produk UMKM. Saya di sini mengambil pengusaha gorengan. Sini nama pemilik usaha tersebut Ibu Ulin. Ibu Ulin berjualan kurang lebih 1 tahun. Ibu Ulin belum mempunyai karyawan karena usahanya masih kecil-kecilan. Ibu Ulin selama 1 bulan hanya mendapatkan 2 juta. Ibu Ulin tidak hanya membuat produk bakwan, ada juga seperti miso, risol, goreng pisang, tempe atau tahu. Ibu Ulin tidak membutuhkan surat untuk membuka usaha warungnya karena menurut dia ini hanya usaha kecil-kecilan. Ibu Ulin membutuhkan wadah seperti piring plastik kecil atau plastik untuk tempat goreng bila ada pembeli dan membelinya. Ibu Ulin juga membuat mangkuk kecil apabila ada yang membeli misonya. Ibu Ulin mulai usahanya dengan hanya membuka usaha gorengan, sehingga lama-kelamaan Ibu Ulin menambah miso karena Ibu Ulin sudah mempunyai modal untuk misonya. Kelebihan dari berjualan gorengan ini hanya para pembeli bahwa gorengan Ibu Ulin enak, namun ada juga kekurangan dari gorengan Ibu Ulin, yaitu seperti gorengannya terlalu berminyak sehingga tidak baik untuk dikonsumsi karena goreng mudah mengakibatkan batuk karena terlalu berminyak. Yaitu hasil survei yang kedua, yaitu permasalahan yang diangkat, di mana para penjual gorengan ini menggunakan minyak yang berulang kali sehingga tidak baik untuk para pengonsumsi. Permasalahannya yaitu demi kebaikan bersama sebaiknya penggunaan minyak goreng yang berulang kali digunakan seharusnya tidak dilakukan lagi pemakaian berulang. Minyak yang sudah berulang kali digunakan sebaiknya dibuang saja karena minyak yang berulang kali digunakan mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi, dapat menyebabkan kolesterol bahkan penyempitan pembuluh darah yang dimana dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan penyakit mematikan yang lain. Tujuan dari masalah tersebut, yaitu tujuan dari pemecahan masalah ini adalah agar masyarakat menggunakan minyak goreng yang berulang kali tidak digunakan lagi karena tidak baik untuk dikonsumsi. Topik yang diangkat yaitu minyak goreng adalah bahan pangan dan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Gorengan merupakan jajanan murah yang sangat disukai masyarakat dari seluruh kalangan. Tidak heran jika di hampir seluruh tempat ada minimal 1 pedagang gorengan. Pedagang gorengan biasanya tidak cuma menjual 1 macam goreng saja, tapi terdapat berbagai variasi gorengan yang dijual, mulai dari tempe, bakwan, pisang, molen, pisang goreng, tahu bulat dan tahu isi. Keuntungan. Hasil keuntungan dari usaha gorengan diakui pemilik mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan atau konsumsi sehari-hari keluarga, membiayai sekolah anak serta cucu, modal untuk kesinambungan usaha serta hasil yang dapat ditabung untuk kebutuhan keluarga ke depan. Kepuasan konsumen. Membuka usaha gorengan itu membutuhkan tekad yang giat dan terampil karena dalam usaha gorengan ini sendiri membutuhkan tenaga kerja. Para pekerja gorengan rata-rata berasal dari desa serta memiliki pendidikan yang rendah. Persaingan. Ketatnya persaingan merupakan risiko terbesar pada peluang usaha gorengan. Namun bila dapat menjaga rasa, ukuran, dan harga, risiko ini dapat dihindari. Usaha gorengan tidak memerlukan karyawan kecuali bagi yang tidak bisa menjalankan sendiri usaha, sehingga dapat mempekerjakan seseorang untuk menjalankan usaha tersebut dan dapat menggajinya atau menerapkan sistem bagi hasil. Masalah dalam jurnal tersebut
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumus masalah dalam penelitian ini adalah beberapa besar keuntungan yang diperoleh industri usaha gorengan dalam satu kali produksi di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Pengambilan data primer atau sekunder yang saya angkat dari survei UMKM, daya yang telah saya dapatkan adalah nama pedagang Ibu Ulin Buru Sembiring. Tahun berdirinya usaha tahun 2020, pendapatan 2 juta per bulan. Ibu Ulin tidak hanya membuat produk bakwan, ada juga seperti miso, risol, goreng pisang, tempe atau tahu. Bab 3 yaitu metode. Metode penelitian ini adalah dilaksanakan di usaha gorengan 212 Alauddin di Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa usaha yang semakin meningkat sehingga perlu diketahui pendapatannya. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu Maret sampai dengan April 2013. Dapat dikumpulkan dari hasil super dengan menggunakan kuesioner dan ditambah dengan pengamatan observasi lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian ditabulisasi untuk mendapatkan data real yang digunakan untuk keperluan analisis. Kesimpulannya yaitu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha gorengan Ibu Ulin di Kecamatan Simpang 4 ini menguntungkan. Usaha industri gorengan ini mengeluarkan total rata-rata biaya dalam sekali produksi sebesar 709,665, total rata-rata penerimaan adalah sebesar 960 dan mendapatkan total rata-rata keuntungan adalah sebesar 250,335 dalam sekali produksi dan menggunakan R/C ratio menjadi 1,3 yang berarti industri ini menguntungkan. Saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, untuk pedagang gorengan hendaknya lebih menjaga dan memperhatikan dagangannya, mengingat peranan goreng yang cukup penting dalam masyarakat dan usaha gorengan ini kiranya mempertahankan soal kualitas supaya konsumen puas dan membeli goreng tersebut. Dan kepada pemerintah sebaiknya harga bahan baku goreng dijaga agar tetap stabil sehingga masyarakat kaum menengah ke bawah masih dapat memperoleh keuntungan dari hasil dagangannya. Kepada peneliti lain diharapkan agar melakukan penelitian jenis survei agar menjadi bahan pertandingan. Kaitan jurnal dan sumber oleh hasil survei yaitu beberapa jurnal yang saya pakai dalam penelitian ini permasalahannya adalah minyak goreng yang digunakan berulang kali sehingga tidak baik untuk dikonsumsi bagi kesehatan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.